Gaung kasus perlindungan situs judi online di Kementerian Kominfo yang kini bernama Komdigi terdengar nyaring, menyusul keterlibatan sejumlah orang dalam dan beberapa sosok penting. Pun terkuak bahwa perputaran uang di dalamnya terbilang fantastis, nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Menarik perhatian lantaran sejak awal aroma kejanggalan meruap di sana-sini. Salah satunya tercermin pada perekrutan Adi Kismanto sebagai tenaga ahli di Kementerian Kominfo saat itu. Adi Kismanto yang kini telah berstatus terdakwa diketahui hanya mengantongi ijazah sekolah menengah kejuruan SMK. Sedangkan kriteria yang dibutuhkan adalah sarjana. Kendati begitu, Adi Kismanto yang tidak tercatat sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di Kementerian Komdigi memiliki peran penting perihal pengamanan situs judi online. Adi Kismanto disebut juga sanggup memengaruhi proses pemblokiran situs judi online dengan menentukan situs mana yang diblokir dan mana yang tidak, sekalipun situs tersebut sudah terdaftar untuk diblokir. Selain itu, Adi Kismanto pun dinilai memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi di Kominfo, termasuk orang nomor 1 di kementerian tersebut saat itu, yakni Budi Aristiadi. Di persidangan, nama Budi Aristiadi disebut terkait perekrutan Adi Kismanto. Karena kemudian dia bisa cukup berperan penting di Komdigi, itulah kemudian ditanya akhirnya mengarah kepada aplikasi Roni gitu ya. Jadi menyimpulkan adanya peran dari Roni. Nah, kesimpulan itu apa kalau peran dari Roni? Itu Disebutnya nama Budi Ari dalam sidang lanjutan itu memantik keingintahuan halayak. Ada apa? Mengapa bisa? Menurut jaksa, sekitar Oktober 2023, Budi Ari disebut meminta terdakwa Zulkarnain Apriliantoni untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website judi daring. Namun di antara terdakwa kemudian terjadi pemufakatan lancung terkait pengamanan situs judi online tersebut. Permufakatan itu dilakukan agar situs web tersebut tidak diblokir Kementerian Kominfo. Sementara menyangkut disebutnya Budi Ari dalam kasus perlindungan laman judi online, Kejaksaan Agung menegaskan penyebutan itu berdasarkan pada fakta berkas penyidikan. Semuanya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Sebelum namanya mencuat, Budi Ari sempat menjalani pemeriksaan oleh jajaran penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor di Bareskrim Polri pada Kamis 19 Desember 2024 lalu. Pemeriksaan itu sebatas sebagai saksi. Majelis hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, lagi perkara pidana, tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara itu, ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa, dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Konstruksi dakwaan itu kan disusun tadi berdasarkan berkas perkara. Berkas perkara itu diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam proses penyidikan. Termasuk di situ ada keterangan saksi, mungkin keterangan ahli, petunjuk, surat yang diatur oleh PUHAP tentunya. Nah, dalam case ini kan masih di awal proses ya. Dalam proses pembuktian fakta-fakta di persidangan itulah nanti yang mengkonfirmasi kejelasan dari konstruksi kasus ini secara tuntas. Terkait perkara ini tidak tertutup kemungkinan Budi Ari dipanggil sebagai saksi. Namun hal itu tidaklah serta-merta tergantung kebutuhan jaksa. Diketahui, kendati jaksa penuntut umum memiliki kewenangan utama, namun majelis hakim juga memiliki hak untuk mengatur jalannya persidangan, termasuk memanggil saksi tambahan bila diperlukan. Apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara? Ya, itu yang harus kita cek. Ya, kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Itu. Nah, itu dia. Nah,
Tapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim untuk menilai apakah harus diminta keterangan atau tidak. Kejaksaan tentu sudah berhitung saat pihaknya menyebut nama Budi Ari dalam surat dakwaannya. Sebab kalau bisa memunculkan nama, kejaksaan juga harus dapat membuktikan pernyataannya. Jaksa terikat pada dokumen otentik yang namanya berkas perkara. Jadi dia tidak bisa di luar itu. Jadi tidak ada logika yang loncat. Semuanya itu rasionalitas, logika hukum, konstruksinya itu harus ketat. Itulah dalam berkas perkara. Sepanjang ada di dalam berkas perkara, kewajiban jaksa menyusun dakwaannya untuk dibuktikan. Jadi dasar dari dakwaan itu adalah berkas perkara. Dasar nanti penuntutan jaksa adalah fakta-fakta di persidangan. Dan berkas perkara itu adalah fakta hukum. Fakta yang diatur oleh undang-undang. Saya tidak bisa lari atau di luar itu. Itulah yang sudah diproses di penyidikan. Nah sekarang masuk ke penuntutan. Ada dakwaan, ada pembuktian, dan ada tuntutan. Itulah yang kita lihat nanti untuk memberikan keterangan sehingga jelas masalahnya apakah saksi itu dihadirkan untuk membuat bagaimana duduk perkara termasuk yang tadi disebutkan. Jadi kalau ada keterangan-keterangan saksi menyebutkan hal-hal yang tadi itu akan diuji di dalam pembuktian sebagai fakta-fakta di persidangan. Fenomena mewabahnya judi online memaksa para pemangku kepentingan melakukan sejumlah langkah penting sebagai ikhtiar memberantasnya. Salah satunya dengan memblokir konten dan rekening terkait judi online.